Fisika, jumpa lagi bersama saya, Fifty. Bagaimana kabarnya? Nah, di video kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai dimensi pada suatu besaran dan juga alat ukur. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendukung setiap video-video yang akan saya buat selanjutnya. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa. Baik, dimensi merupakan penulisan suatu besaran menggunakan simbol atau lambang dari besaran pokok. Hal ini berarti bahwa dimensi suatu besaran menunjukkan bagaimana cara suatu besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dan ingat bahwa suatu satuan dalam suatu besaran itu tidak mempengaruhi dimensinya. Saya kasih contoh, seperti panjang, memiliki satuan meter, kilometer, atau sentimeter. Ketika teman-teman menggunakan satuan yang berbeda, dimensi yang kita gunakan akan tetap sama, yaitu L besar. Nah, untuk penulisan dimensi sendiri biasanya dituliskan dengan lambang huruf tertentu dan diberi simbol seperti berikut. Oke, untuk contoh-contoh lain dari dimensi pada besaran pokok dan besaran turunan, teman-teman bisa cek pada slide berikut ini. Baik, untuk lambang dimensi pada besaran pokok, teman-teman dapat perhatikan pada tabel berikut. Panjang memiliki lambang dimensi L besar, massa M besar, waktu T besar, kuat arus listrik I besar, suhu lambang dimensinya theta, jumlah Zn besar, dan intensitas cahaya J besar. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan tabel dimensi besaran turunan. Bagaimana kita bisa mendapatkan L kuadrat, L pangkat 3, LT min 1, itu dari analisis ini ya teman-teman. Saya kasih contoh, misal luas berasal dari panjang dikalikan panjang. Maka tadi kita tahu bahwa pada besaran pokok dimensi dari panjang adalah L, maka L dikali L sama dengan L kuadrat, seperti itu. Oke, pada bagian ini kita juga tidak lupa untuk belajar gimana sih caranya menganalisis, meskipun tadi saya sudah menjelaskan secara singkat, tapi kita ulas kembali lebih dalam. Oke, contoh analisis dimensi. Nah, ini misal jarak tempuh itu sama dengan kecepatan dikali waktu, atau biasanya kita kenal sebagai S, sama dengan V dikali T. Dari tabel dimensi, beberapa besaran diperoleh. Nah, dimensi jarak tempuh itu sama dengan dimensi panjang atau L. Kemudian dimensi kecepatan, tadi ya ada di dimensi besaran turunan, L, T, min 1. Sedangkan dimensi waktu sama dengan T. Maka analisis dimensinya sebagai berikut. S sama dengan V kali T, L sama dengan L kali T min 1 kali T, maka L sama dengan L. Nah, karena dimensi pada ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut adalah benar. Seperti itu. Jadi tadi sudah sempat saya bahas ya bahwa untuk analisis dimensi ini, ruas kanan harus sama dengan ruas kiri untuk membuktikan bahwa persamaan yang kita gunakan itu sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam alat ukur. Langsung saja kita cek di slide berikut.
Baik, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam alat ukur serta batas ketelitiannya. Yang pertama, ada alat ukur besaran panjang, yaitu mistar atau penggaris yang memiliki ketelitian 0,5 mm. Selanjutnya, rollmeter yang memiliki ketelitian 0,5 mm sama dengan mistar ya. Dan ini merupakan gambarnya. Masih dengan alat ukur besaran panjang, ada jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,1 mm. Selanjutnya, mikrometer sekrup memiliki batas ketelitian 0,01 mm. Alat ukur besaran massa. Nah, ada neraca analitis 2 lengan memiliki batas ketelitian sebesar 0,1 gram. Selanjutnya, neraca Ohaus memiliki batas ketelitian 0,1 gram. Selanjutnya, neraca lengan gantung. Nah, cara kerjanya dengan menggeser beban pemberat pada sepanjang batang. Di sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya neraca digital memiliki batas ketelitian sampai 0,01 gram. Selanjutnya, alat ukur besaran waktu ada stopwatch memiliki batas ketelitian 0,1 detik. Selanjutnya, arloji dengan batas ketelitian sebesar 1 detik. Dan jam atom cesium dibuat dengan ketelitian 1 detik tiap 3000 tahun. Maksudnya, dia akan mengalami kesalahan 1 kali dalam 3000 tahun, seperti itu. Oke, alat ukur kuat arus listrik dan suhu. Untuk kuat arus listrik, alat ukurnya adalah ampermeter. Untuk alat pengukur suhu biasanya disebut dengan termometer. Oke, sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Jika teman-teman suka dan merasa terbantu dengan video yang saya buat, jangan lupa tekan tombol like, serta subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjut dari video saya selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan, saran atau komentar, silakan tulis di kolom komentar atau teman-teman juga dapat hubungi saya melalui DM Instagram saya @tias_antika. Maaf jika ada salah kata. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa.